Harusnya yang perlu dibenahi oleh pemerintah itu cari penyebab dulu. Dari hulu sampai ke hilir, cari penyebab dulu. Jangan persoalan bawa 2 biji Bang Ayah dipersoalkan sampai viral di media sosial. Apakah kita rakyat ini nggak ada harga diri? Ya, image bangsa aja dia kemana Bang Ayar? Ya, kita ini manusia Bang Ayar, yang korban juga manusia. Mungkin saja ya Bang Ayar ya, menyangkut dengan bau itu mungkin salah kesalahan teknik pemasangan atau apalah ya, tapi jangan dipersoalkan lah. Hari ini kalau kita tengok di media sosial lebih berharga baut ketimbang nyawa manusia di Aceh. Itu menurut saya Bang Ayar. Tolong Bang Agama Thailand ditanggapi. Terima kasih Bang Ayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mus minta Bang Agam tanggapi. Silakan Bang Agam. Good. Dalam bahasa Melayu sih yang mulia. Ya, supaya tidak ada fitnah, jangan dipikir kita fitnah. Oke. Ya, terima kasih. Luar biasa tahniah ke yang mulia Cik Mus. Tapi kan kita kan harus melihat sisi hukum dan sisi implementasi hukum. Kan karena kalau kita nggak berpegang kepada hukum, akhirnya kan jadi kacau di Aceh kan, karena mereka itu selalu membuat propaganda mengatasnamakan institusi, tapi mereka melanggar hukum. Ini kan menjadi persoalan besar selama 80 tahun kan. Saya kenapa lebih kepada menerangkan fakta hukum, sekalipun saya bukan ahli hukum. Ahli hukum ini ada yang mulia nih, Tengku Ahyar nih, sarjana hukum beliau, master lagi. Tapi saya bukan ahli hukum. Jadi yang jadi masalah yang mulia Tengku Cik Mus, saya akan kembali, bukan saya artinya menyalahkan, bukan. Ini kan mengkritisi fungsi gubernur, fungsi pemerintah dan DPR di Aceh. Bagian daripada pemerintah pusat kan, ketika negara tidak mampu menyatakan bencana nasional, tetapi bencana daerah tidak kalah pentingnya. Karena sama hukumnya kok, cuma saja satu, tidak dibuka peluang internasional masuk Aceh. Tapi kalau dari segi yang lain sama. Ini kan harus dipisahkan dulu. Kenapa TNI sampai panglimanya, sampai kasatnya membuat pernyataan? Karena tidak berjalan hukum tertib sipil di Aceh. Ini kan persoalan. Karena gubernur ketika terjadi bencana itu pada tanggal 26 November, hari ini sudah 37 hari. Mungkin apa memang belum sampai informasi ke saya nggak tahu. Ada nggak keputusan Musbida Plus atau pemerintah provinsi yang di bawahnya ada DPR, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Kejati. Sebelum mereka mengumumkan darurat daerah, sebenarnya mereka kan harus rapat dulu. Tugas TNI apa? Tugas polisi apa? Tugas DPR apa? Tugas Kejati apa? Ini kan pimpinan tertinggi di satu provinsi kan. Kenapa hari ini berjalan sendiri-sendiri dan tugas DPR pun tidak kelihatan? Sebenarnya di Aceh juga ada pemerintah daerah, distrik ya. Kalau gubernur, kalau bupati sebut region of district. Berarti ada bupati kepala daerah. Yang anehnya, kenapa peran-peran TNI menjadi dominan? Sementara itu musibah bukan perang. Ini aneh nggak ini? Ini saya nggak habis pikir, karena konsekuensi untuk menyatakan darurat daerah oleh seorang gubernur harus diimplementasikan dengan hukum dan prasarana. Sehingga tugas TNI bagian Zipur misalnya. TNI itu kan banyak, hampir 17 fungsi TNI di satu institusi negara. Zipur, Infanteri, Intelijen, Bais, macam BIN. Semua akan bekerja atas nama rakyat untuk melindungi negara. Oke lah, kita menceritakan fungsi TNI. Kenapa TNI sampai dia ukuran pembagian dan mengamankan bantuan kemanusiaan pun hak dia. Itu bukan hak dia, itu hak Badan Nasional Penanggulangan Banjir Daerah di bawah gubernur. Sebelum dinyatakan ataupun setelah dinyatakan darurat daerah kan harus ada pergub sebenarnya. Karena ini menyangkut bencana kan. Ada nggak sekarang pergub pemerintah yang memberi fungsi-fungsi dan tupoksi pemerintah di Aceh? Yang disebut DPR tugasnya apa? Pangdam tugasnya apa? Kapolda tugasnya apa? Kejati tugasnya apa? Jangan begitu juga tugas masyarakat, sipil society kan tertera di situ semua.
Ada nggak landasan pelaksanaan yang disebut tertib bencana daerah yang dinyatakan oleh seorang gubernur? Ini bukan sebut nama ya, ini saya cerita institusi ya, bukan menyalahkan nama ini. Saya nggak ada urusan dengan pribadi-pribadi. Saya mempersoalkan institusi negara di Aceh tidak berjalan. Maka terjadi pemukulan, tindak kekerasan, ada propaganda. Sebenarnya seorang jenderal atau kasat menyatakan itu, dia itu gamang dia nggak tahu buat apa. Coba matikan dulu nih, Gram ini matikan mikrofon dulu. Jangan. Oke. Jadi fungsi itu, Cik Mus, seorang kasat menyatakan pernyataan itu kelemahan daya pikir. Kedua, tidak tahu fungsi dan tupoksi TNI walaupun dia kasat. Ini sama aja membuat propaganda sehingga, ini analisis saya ya. Sehingga seakan-akan di Aceh itu tidak aman, ada pencurian. Akhirnya meminta TNI semua jembatan yang dia buat harus ada penjagaan ketat. Harus berjalan operasi militer. Akhirnya ini anggaran baru 2026 minta tambah anggaran untuk TNI. Ujung-ujungnya kalau memang situasinya udah tambah parah, dipropagandakan, dibuat provokasi, akhirnya nanti ujung-ujung minta DM di Aceh gara-gara bendera. Kan ujung-ujungnya ke situ. Udah darurat militer, padahal di Aceh sudah darurat militer. Tetapi tidak diumumkan kalau memang itu tugas TNI bawa-bawa senjata, uniform di mana-mana. Kalau memang mereka sukarelawan negara yang ditugaskan oleh negara atas nama institusi TNI untuk bantu bencana, apa urusan kejar-kejar bendera? Itu kan persoalan politik. Ada apa? Kalau memang bukan untuk memfollow up, dibesar-besarkan situasi dan kondisi di Aceh sehingga mereka ujung-ujungnya darurat militer. Dan terbukti sekarang kan banyak BKU yang dikirim dengan alasan bantu banjir. Yang anehnya lagi, ini maaf ya, saya kritisi. Kenapa Bupati tidak pernah mengeluarkan peraturan Bupati untuk meminta masyarakat yang tidak kerja, ya, merangkul masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi sukarelawan bencana. Kan banyak anak muda di kabupaten tidak kerja, diberi tugas sebagai sukarelawan. Kalau soal donaturnya atau soal masalah honornya pasti ada itu. Jadi honor negara itu ada. Kenapa ke TNI satu hari 156 ribu dikasih? Di samping memang dia ada gaji pokok kan, gaji pokok TNI sebagai pegawai lah, pegawai militer. Kan banyak bupati sekarang nangis diam, tapi tindakan kebijakannya nggak ada apa-apa. Apa salahnya dia mengeluarkan pergub tentang penggunaan kayak ibu kami belum. Nyonya dabling tunggu ke lono, programnya pakai ibu kami. Tunggu ayat dia betul tak? Oke. Jadi uronyo yang jadi masalah hari ini, yang jadi masalah tidak jelas fungsi pemerintah yang ada di Aceh, menyangkut beberapa institusi negara yang ada di Aceh, sehingga jadi kacau balau. Dan rakyat, bantu rakyat tidak dilandasi oleh kebijakan pemerintah, tidak jelas. Akhirnya di lapangan kacau balau, di tengah jalan dihambat, dihadang, diperiksa. Belum lagi bantuan dari luar negeri. Tadi ada cerita, katanya presiden sudah bisa masuk bantuan. Itu nggak ada, itu lisan, tidak tertulis. Belum ada kepres itu, belum tertulis di atas putih atau di atas hitam. Di atas hitam itu tertulis putihnya atau di atas putih tertulis hitamnya. Jadi belum ada tertulis, jadi belum legal namanya. Itu hanya omong-omong. Dan kalaupun NGO boleh membawa bantuan dari luar negeri, itu sifatnya tidak maksimal. Kalau negara bisa mengirim tenaga sukarelawan mereka khusus, apakah tentang kesehatan, suster, dokter, dibaringi oleh dana negara. Kalau NGO itu lemah. Dan mereka tidak serta-merta berfungsi sebagai negara, hanya NGO. Setelah di lapangan begitu digertak sama TNI udah kenyut mereka. Tapi kalau negara yang bantu, levelnya sama dan saling respect lah. Jadi ketika presiden nyatakan boleh itu, tapi harus disertai hitam di atas putih. Hitam di atas putih artinya formal. Jangan dengan lisan, oh saya boleh bantu silakan. Nanti harus
diikuti peraturannya, harus dihargai, ini harus daftar dan harus jelas. Itu kan bahasa-bahasa babine kruangan, babine kruang pitali kairoli iya. Yang bahasa-bahasa babine laut. Seorang presiden ngomong dia harus formal.